Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mendapati sebuah video dari seorang ulama yang bernama Kiai Haji Anwar Iskandar, ya. Beliau ini adalah salah satu ulama, salah satu kiai yang asalnya itu dari Jawa Timur, ya. Kemudian beliau ini menjadi wakil Rois Am PBNU. Nah, tentu ketika berbicara mengenai wakil Rois Am, jadi Rois Am Syuriah PBNU itu, tentu Syuriah ini adalah pengurus-pengurus pusat atau jajaran-jajaran pejabat tinggi pusat atau pengurus pusat di PBNU yang tentu mereka memiliki otoritas yang tinggi, ya, dalam organisasi. Dimana dalam satu kesempatan di sebuah acara, yaitu PPWK. Apa itu PPWK? Yaitu pendidikan pengembangan wawasan keulamaan, yang tujuannya adalah untuk kaderisasi atau mengkader para kader-kader Nahdlatul Ulama agar dipersiapkan ke depannya untuk menjadi para pengurus-pengurus di jajaran Syuriah, mulai dari tingkat ranting, MWC, PC, PW, sampai PB. Dan tentu ada satu hal yang menarik, karena dari apa yang beliau sampaikan ini, beliau merasa prihatin, gitu, ya. Merasa prihatin dengan sikap netizen, tentunya melihat bagaimana fenomena yang terjadi di akhir-akhir tahun ini, artinya di 4 tahun terakhir ini. Tentu antara satu warga NU dengan warga NU yang lainnya itu tidak bisa bersatu, jadi saling hantam. Kemudian dalam urusan yang sebenarnya tidak masuk dalam perkara syariat. Nah, ini kurang lebih apa yang disampaikan seperti itu, ya. Sehingga saya ini berusaha untuk meraba-raba, untuk menginterpretasikan statement beliau ini sebenarnya yang dituju oleh beliau ini apa. Nah, sehingga kemungkinan besar yang dituju oleh beliau itu adalah mengenai polemik nasab. Karena dengan adanya polemik nasab ini, tentu antara satu warga NU dengan warga NU yang lain, warga NU yang kibin dengan warga NU yang bukan kibin, itu saling berbenturan. Khususnya ketika ditemukan di dalam media sosial, yang tentu kita sudah mengetahui bagaimana ramainya pembahasan mengenai polemik nasab Balawi di Nusantara ini, yang sampai saat ini itu belum terselesaikan. Nah, kalaulah ini memang sebuah pendidikan kaderisasi untuk tingkatan Syuriah, ya, untuk tingkatan Syuriah di pengurus-pengurus NU, tentu Syuriah ini lebih dominan kepada keilmuan. Nah, hanya saja dari apa yang disampaikan oleh beliau ini, ya, memang secara sekilas itu bahwa pengurus-pengurus atau calon-calon pengurus lah, ya, itu dari kalangan Syuriah itu harus memiliki wawasan keilmuan yang tinggi, sehingga adanya PPWK ini adalah untuk mengkader para calon-calon pengurus Syuriah. Langsung saja, ya, kita putarkan, kemudian kita kritisi apa yang bisa untuk dikritisi, atau kita syarahi lah dari penyampaian yang beliau sampaikan. Ya, silahkan. Kuantitas. Kita juga mendengar bagaimana PDJA yang memiliki lembaga survei juga memberikan satu pemahaman kepada kita tentang hal yang sama. Tetapi apakah ketika kita bicara tentang kualitas,
juga semayoritas kuantitas kita. Bagaimana tingkat ekonomi warga NU? Ya, ekonomi. Bagaimana tingkat kesehatan warga Kesehatan. NU? Bagaimana tingkat keilmuan warga Nah, NU? ini nih yang seru nih. Bagaimana tingkat keilmuan warga NU ya? Boleh, lanjut. Oh ya, lupa ada satu hal yang ketinggalan itu. Bahwa ketika beliau ini merupakan wakil Rois Am PBNU, tentu beliau ini adalah wakilnya Mbah Kiai Haji Miftahul Akhyar ya. Tentu kita sudah tahu bersama-sama bagaimana sikap Mbah Rois Am ya, Kiai Haji Miftahul Akhyar ini, sikap beliau dalam menanggapi polemik nasab yang sampai saat ini masih ramai ya. Beliau wakilnya. Beliau adalah wakilnya. Terus yang paling menyedihkan hari-hari ini, yang menghiasi berbagai sosial media, yang saling berantem karena berbagai kepentingan dan latar belakang, adalah orang NU. ya, karena memang dari dulu yang percaya bahwasanya Habib itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah warga NU. Terus, sehingga ketika ada polemik nasab yang seperti sampai saat ini, itu yang ramai di kalangan orang NU saja. Sementara di luar NU, misalkan Muhammadiyah atau Al-Irsyad, itu mulai dari awalnya memang tidak percaya para habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bisa dicek ya. Karena yang menjadi barometer itu adalah tingkat ketakwaan dari masing-masing individu itu. Terserah dia mau keturunan siapa. Tapi ketika ukuran dari kemuliaan dari masing-masing individu itu adalah ketakwaan itu sendiri yang ada dalam dirinya. Persoalan disulut, persoalan kecil aja, disulut perkara kecil aja. Sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan urusan-urusan syariat, udah membara. Jadi kalau yang ramai saat ini, ini dugaan saya atau interpretasi yang bisa saya sampaikan dari statement beliau itu adalah mengenai polemik nasab. Nah, kalaulah ini adalah kaitannya adalah dengan nasab, yang kemudian itu adalah berkaitan dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini merupakan salah satu bagian dari syariat. Kenapa? Ya karena di situ akan ada hak, akan ada kewajiban, muncul hak, muncul kewajiban. Ada kewajiban, ada hak. Yang kemudian, tidak hanya dilihat dari sisi itu saja, tetapi dilihat dari sisi ada doktrinasi, kemudian ada upaya-upaya untuk penjajahan spiritual, kemudian ada upaya untuk pembelokan sejarah, baik itu sejarah NU, baik itu sejarah Indonesia. Itu kan ada. Itu dimulai dari mana? Dari klaim nasab. Sehingga siapa bilang bahwasanya perkara nasab itu bukanlah perkara syariat? Karena itu adalah haknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasab yang disambungkan kepada Rasulullah ya. Bukan nasab yang disambungkan kepada selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasab yang disambungkan kepada Rasulullah. Dan mayoritas yang percaya bahwasanya nasab Ba'lawi itu adalah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dari warga NU. Dan tentu kalau melihat bagaimana kedatangan awal ya, secara mayoritas Habib-Habib atau klan Ba'lawi ini datang ke Nusantara pada tahun 1850. Kalau ditarik sampai zaman sekarang, sampai tahun sekarang, maka itu jumlahnya adalah 175 tahun. Bayangkan. Ketika bangsa Indonesia ini mulai dari tahun 1850 sampai 2025, itu dicekoki terus-menerus bahwasannya Ba'lawi itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu untuk menghantam doktrin tersebut itu tidak cukup dengan setahun 2 tahun. Sehingga ini adalah perkara yang besar sebenarnya. Persoalan bangsa, persoalan negara, persoalan umat Islam. Karena ini menyangkut kenegaraan kita, kebangsaan kita, dan juga menyangkut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dibawa-bawa nama besarnya, yang mereka itu selalu melegitimasi apapun perbuatan yang mereka lakukan atas nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bahaya ini. Terus hantam sini. Mungkin dulu yang tua-tua masih tahu. Kalau dulu kita itu hantam sama PKI.
Zaman dulu itu teman-teman sama PKI. Ya. Kemudian juga teman-teman juga sesama Muslim tapi bukan sesama NU. Tapi kalau PKI ya, di masa PKI itu Dian Aidit siapa gitu? Dian Aidit ya Habib dia mah. Masa nggak tahu sih bahwa Dian Aidit itu adalah seorang Habib? Aduh, lanjut. kalau sekarang sesama NU, Teman-teman, ya. Nyun sewu, Rois Am ini termasuk bagian dari peluru yang nyasar ke sini. Inilah namanya perang netizen. Perang. Jadi apa namanya, Rois Am ya, itu menjadi peluru yang nyasar ke sini, ke PBNU maksudnya, mungkin ya. Kenapa? Baratnya masyarakat atau netizen itu seringkali membahas, seringkali apa namanya ya, membuli lah dalam tanda kutip kepada Rois Am itu. Ya karena beliau itu berkali-kali mengeluarkan statement tentang Balawi. Nah sementara harapan dari masyarakat NU di akar rumput itu adalah agar PBNU itu mengkajinya, bener apa enggak sih? Setidaknya memposisikan diri dengan posisi yang tengah. Atau katakanlah ada memang beberapa pengurus-pengurus di jajaran PBNU itu ada yang jadi apa namanya pengurus dari kalangan Habib ya, itu ada di jajaran-jajaran NU. Sehingga kalaulah NU itu adalah sebuah nahdlatul ulama, sebuah nahdah, sebuah kebangkitan para ulama, ya harapannya mereka PBNU itu ya harus mengadakan bahasul masail supaya clear di kalangan masyarakat NU di akar rumput ini, mereka bisa jelas, oh sebenarnya Balawi ini menurut NU secara resmi ya membahas bahasul masail, kemudian hasilnya itu bagaimana. Nah itulah yang diharapkan oleh warga NU di akar rumput. Sehingga justru ketika selalu membela, kemudian menganggap ini adalah suatu bukan urusan yang kaitannya dengan syariat atau satu hal yang remeh-temeh. Nah ini justru membangkitkan kemarahan dari masyarakat NU di akar rumput. Sehingga dengan adanya statement-statement yang disampaikan oleh Rois Am misalnya itu menyulut emosi dari warga NU di akar rumput begitu. Terus digital. Ya. Jadi perang dunia ketiga itu sudah terjadi hari ini. Terutama orang melalui dunia sosial media. Terus? Kalau perang senjata ya memang mungkin baru-baru saja terjadi, Israel menghantam Iran dulu, kemudian dikirimi rudal dari Iran. Kemarin lusa Israel ngirim bom ke Syria. Ya, mudah-mudahan tidak memancing negara-negara besar seperti Rusia dan China, Amerika untuk perang nuklir. Kalau perang nuklir terjadi, mati semua. Tapi perang digital sudah terjadi. Terus? Jujur bapak-bapak yang saya muliakan, kalau urusan-urusan yang berhubungan jumlah, tidak ada yang mengalahkan NU. Ya. Tapi risiko dari keluarga besar itu memang seperti ini. Maka harus ada rumusan yang mungkin bisa kita simpulkan. Bagaimana caranya membuat warga NU yang besar ini bisa menjadi sebuah kekuatan yang bersatu. Itu problem yang harus kita pikirkan. Antara NU dengan politisi NU tidak bisa bersatu. Antara politisi NU sendiri, ya, kader-kader NU yang jadi politisi, yang satu di partai A, yang lainnya di partai B, nggak bisa bersatu. Tantangan kita semuanya. Ini tanggung jawab para rois-rois, karena hakikat pemimpin NU, nakhoda sebenarnya itu adalah ruasa, yaitu kita sekali.
ini segalanya sudah punya lah. Mau model apa saja kita punya, mulai yang paling atas sampai paling bawah. NU kita punya. Mulai dari yang namanya menteri kita punya, sampai mungkin mudin di desa-desa kita punya semuanya. Ya. Segala macam kegiatan kultural kita punya. Tapi untuk bersatu masih jadi persoalan. Dan untuk itu kita tidak boleh menyerah. Ada pekerjaan rumah terberat bagi para kiai dan bagi ruasa-ruasa. Bagaimana supaya NU yang besar ini benar-benar besar secara realisasi. Oleh karena itu dibutuhkan satu sistem yang munadzamah, sistem organisasi yang tertib, yang taat asas, yang koheren, yang tidak jalan sendiri-sendiri karena sebuah kepentingan. Saya dulu mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya. Allah muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.